Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di sore ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di sore ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi masing-masing kami agar kami dapat memahami, mengerti dan menghidupkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat inti kita di sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu." Markus 11 ayat 25. Saudara-saudaraku, judul sepanjang hari atau sepanjang minggu ini pelajaran sekolah Sabat kita yaitu kontroversi di Yerusalem. Dan khusus di bagian hari Jumat kita akan melihat di sana bahwa tindakan Kristus dalam mengutuki akan pohon yang telah diciptakan dengan kuasanya sendiri itu sebagai amaran kepada semua jemaat dan kepada semua orang Kristen, dan tidak seorang pun dapat hidup sesuai dengan hukum Allah tanpa melayani orang lain. Tetapi banyak orang tidak hidup sesuai dengan kehidupan Kristen, kehidupan Kristus yang berkemurahan, serta tidak mementingkan akan diri. Tentunya kadang kita sebagai manusia, kadang kita lebih menonjolkan akan diri kita, mementingkan akan diri kita daripada melayani sesama, dan teristimewa melayani akan Tuhan. Nasihat bagi kita dari Tuhan agar kita dapat melayani satu dengan yang lain dan meninggikan akan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan sama seperti pohon ara yang dikutuki oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam segala persoalan kehidupan inilah yang menjadi tujuan mereka, bukannya untuk orang lain, melainkan mereka bekerja untuk diri sendiri saja. Saudara-saudaraku, Allah menciptakan saudara dan saya supaya hidup dalam dunia di tempat di mana pelayanan yang tidak mementingkan akan diri kita harus dilakukan. Jadi Yesus, dia rindu agar kita melayani satu dengan yang lain. Bukan diri kita yang ditonjolkan atau ditinggikan, tetapi melayani sesama dan melayani akan Tuhan. Mereka yang hidup untuk diri sendiri adalah seperti pohon ara itu, yang mengadakan setiap kepura-puraan tetapi tidak berbuah. Ya. Kita sebagai orang Kristen harus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka mengadakan perbaktian sekedar rupa tetapi tanpa pertobatan atau tanpa iman. Nah, saudara-saudaraku, nasihat bagi kita agar kita dapat memuliakan akan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat
bagi sesama, teristimewa kepujian bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku, makanya Ellen G. White menulis di dalam Alfa Omega jilid 6 halaman 206. Dikatakan mereka berkata-kata tetapi tidak berbuat. Dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya kepura-puraan yang sia-sia itu. Ia menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa terang-terangan tidak lebih besar kesalahannya kalau dibandingkan dengan orang yang mengaku menyembah Allah tetapi tidak mengeluarkan buah bagi kemuliaannya. Jadi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita melayani Tuhan, yaitu melayani satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan yang kita tinggikan. Dan roh kepura-puraan itu akan jauh daripada kita. Dan apa yang kita katakan, kita dapat perbuat sehingga itu dapat memuliakan akan Tuhan. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini boleh menolong kita agar kita dapat meninggikan Yesus, melayani sesama, sehingga Tuhan akan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan menyertai kita di mana kita akan memasuki hari Sabat yang suci. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.